السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Kita menyanjungnya, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita sekalian, dan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna zikir adalah at-tafaqquhu fid din, yaitu mempelajari agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu, ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Maka mempelajari agama Islam adalah salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Dengan ilmu tersebut kita mengetahui al-haq, kebenaran dari yang al-batil, dari kebatilan. Dengan ilmu tersebut kita mengetahui at-tauhid dan lawannya yaitu syirik. Dengan ilmu kita mengetahui ajaran-ajaran sunnah dan juga yang menyelisihi dari ajaran-ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di saat kita hidup di mana kebodohan merajalela di mana-mana, akan tetapi tetap saja banyak yang mengikuti kebodohan tersebut. Orang-orang yang tertipu mengikuti orang yang dikultuskan, orang yang diangkat derajatnya lebih dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dirinya sebagai manusia, sehingga diagung-agungkan. Sehingga ketika dia meninggal dunia, maka orang-orang kemudian datang ngalap berkah di kuburnya dan yang semisalnya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari satu surah yang apabila kita
bersungguh-sungguh dalam mengucapkannya, kita akan mengetahui makna keikhlasan yang sesungguhnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa surat ini sudah kita hafalkan. Bahkan kita sering ulang-ulang dalam salat-salat kita. Tetapi kita butuh kesungguhan untuk mengilmuinya. Mengembalikan pembahasan ayat demi ayat yang terkandung dalam surat ini kepada ahlinya, yaitu para ulama. Sehingga apa yang kita baca tidak sebatas keluar di lisan kita tanpa dengan perenungan yang melahirkan sebuah amalan. Sedangkan ilmu adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan sebelum ucapan dan perbuatan, sebagaimana kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bahwasanya ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala, surat yang kita maksudkan adalah surat Al-Ikhlas. Surat yang memiliki banyak keutamaan yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa pernah suatu ketika ada seseorang mendengarkan, ada seseorang yang membaca berkali-kali surat Al-Ikhlas ini. Sampai kemudian ketika dia mendengar di malam hari orang itu membaca berkali-kali, sehingga di pagi harinya pun datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa saya mendengar dia itu membaca berulang kali dan tetap merasa masih kurang dalam membacanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya surat yang dibaca itu sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Masya Allah. Dan juga akan diterangkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam penjelasannya di kitab panduan kita ini. Juga di riwayat yang lain, pernah suatu ketika orang yang bersama sahabat Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan bahwasanya ada orang yang terus membaca surat Al-Ikhlas, dan dia mencintainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah. Lalu Abu Hurairah menanyakan kembali, apa yang wajib baginya, apa yang pantas bagi orang tersebut yang membaca, yang sering membaca surat Al-Ikhlas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pantas baginya surga. Kecintaannya terhadap surat Al-Ikhlas itulah yang memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga riwayat yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menggabungkan kedua tangannya lalu membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu meniupkannya. Dan mengusapkan seluruh badannya mulai dari kepala, wajah dan bagian-bagian yang terjangkau oleh tangannya, lalu kemudian beliau tidur. Ini tentu keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis yang begitu banyak. Bahkan beliau di rakaat kedua, di salat sunnah sebelum fajar, sebelum salat subuh, beliau membaca pada rakaat kedua. Demikian pula ketika setelah tawaf, di rakaat kedua beliau membaca. Di saat witir, beliau juga membacanya, membaca surat Al-Ikhlas. Ini menunjukkan bahwa betapa besar kandungan makna yang tercantum dalam surat ini, karena surat ini adalah merupakan landasan keikhlasan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, kita memulai penjelasan surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan bahwasanya dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang maha esa. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang bergantung segala sesuatu kepadanya. Empat, bergantung segala urusan makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala as-samad. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sepadan dengan Allah tabaraka wa ta'ala, seorang pun juga. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, hadhihi suratul ikhlas. Ini adalah merupakan surat al-ikhlas. Ta'dilu thuluthal qur'ani, yang sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Kama thabata bidzalikal hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam, an nabiyina alaihi salatu wassalam, sebagaimana telah tetap riwayatnya dari Nabi kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala dia senantiasa memberikan salawat dan salam kepada beliau. Annahu qal, aya'jizu ahadukum an yaqra'a thuluthal qur'ani fi lailatin. Di mana Nabi SAW bersabda, apakah seseorang di antara kalian tidak bisa membaca sepertiga Al-Quran pada setiap malam? Fasyakka dzalika alaihim wa qalu, kemudian mereka, para sahabat merasa berat. Dan mereka pun berkata, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapakah yang sanggup membaca sepertiga Al-Quran ya Rasulullah? Faqal, maka Rasul pun bersabda, Allahul wahidus samadu thuluthul Quran. Allah yang esa, yang segala sesuatu bergantung kepadanya, itu adalah merupakan sepertiga Al-Quran. Maksudnya adalah surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Wa tusamma suratul Ikhlas li'annaha ukhlisat li bayani tauhidil ilmi. Mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Dikarenakan adalah disebutkan dalam surat tersebut penjelasan semurni-murninya tentang tauhid. Dikaji, dibahas di dalamnya tentang tauhid al-ilmi, tentang ilmu tauhid, tentang bagaimana kewajiban seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kejahilan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah meminta tambahan ilmu, dan ilmu yang paling utama yang kita tempuh dalam kehidupan kita yang fana di dunia ini, dan kita tidak pernah mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya tanpa kita menempuh pengetahuan yang benar, ilmu yang benar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, nama-nama yang indah bagi Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Bagaimana penjelasannya? Tentu kita pahami dari surat Al-Ikhlas ini. Dan juga dari surat-surat yang lain dalam Al-Quran. Karena sepertiga pembahasannya adalah membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia membahas tentang
nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa suratul kafirun, adapun surat Al-Kafirun ya, juga dinamakan surat Al-Ikhlas sebagaimana yang sudah kita bahas ya pada bulan Ramadan yang lalu. Yaitu sama suratul Ikhlas li'annaha ukhlisat li bayani tauhidil amali. Kalau surat Al-Kafirun ya, pembahasannya adalah semurni-murninya membahas tentang bagaimana bentuk amalan ya. Konsekuensi daripada ilmu tersebut adalah berubah menjadi amal yang nyata dipraktekkan dalam keseharian. Ya. Wat tauhidu naw'an, oleh karenanya tauhid itu terbagi menjadi dua, ilmiyun wa amaliyun. Ya. Tauhid ilmi dan juga amali. Kedua-duanya adalah merupakan tujuan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ya, firman Allah tabaraka wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida." Dialah Allah tabaraka wa taala yang mengutus rasulnya bil huda, yaitu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wa dinil haqq adalah al-amalus salih. Kalau kedua-duanya ini kemudian diamalkan oleh kaum muslimin, maka niscaya Allah akan meninggikan agama ini, mengangkat ya derajat mereka ya, dan merendahkan musuh-musuh mereka. Kembali kepada pengamalan ya, sejauh mana pengamalan mereka terhadap ya akidah yang benar. Ya. Dan itu membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Membutuhkan waktu untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Karena kita saksikan betapa mudah ya dihafalkan surat Al-Ikhlas ini ya, sehingga kita lihat, kita dapati saudara-saudara kita yang terkadang keliru di dalam mengamalkannya, membacanya sampai sekian ribu kali sebagai tambahan zikir-zikirnya yang dibuat-buat. Iya. Maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Qur'an dan juga merenungi kandungan ya makna Al-Qur'an, maka ini adalah merupakan ibadah. Dan ibadah syarat diterimanya adalah yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba' dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian ya apa yang kita lakukan itu dikatakan ibadah. Inilah pentingnya kita mempelajari ilmu. Iya. Karena ilmu itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ilmu yang dipelajari, terlebih lagi ilmu yang terkait dengan zat yang paling mulia, Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita pelajari ilmu tersebut akan menambah rasa ya, cinta kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kalau amalan kita ya masih jauh dari syarat-syarat diterima ya atau dikabulkan amalan tersebut. Maka semakin bertambahlah rasa takut kita dan semakin besar ta'zim kita, pengagungan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama, "Qul huwallahu ahad." Ay mutafarridu subhanahu la lidda lahu la fi asma'ihi wa sifatihi wala fi rububiyyatihi wala fi uluhiyyatihi jalla wa ala.
Allah Subhanahu wa taala mutafarridun adalah ya yang mutafarrid, bersendiri, ya. Maksudnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ya, tandingan baginya dalam nama-namanya dan juga sifat-sifatnya, dalam rububiyahnya dan juga dalam uluhiyahnya. Jadi Allah yang Maha Esa, tidak ada ya, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahus Samad, As-Samad ay al-kamil fi asma'ihi wa sifatihi. Lihat ya, nama Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ya, baik nama yang paling mulia yaitu lafzul jalalah itu sendiri Allah, kemudian As-Samad. Ay apa itu As-Samad? Ay al-kamil fi asma'ihi wa sifatihi. Yang sempurna di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Al-kamilu fi su'dudihi wa nu'utihi. Yang sempurna di dalam kesayidannya. Ya, di dalam sifat-sifatnya. Benar-benar sempurna, ya, dalam kesayidannya, di dalam sifat-sifatnya. Was-samad alladhi tasmadu ilaihil khalaiqu wa tafza'u fi hajatiha. Di mana seluruh makhluk ya, dalam urusannya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebutuhan apapun mereka semua mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi dilalatun ala ghina Allah an jami'il makhluqat likamalihi fi jami'i sifatihi. Maka ini sebagai ya, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam kekayaannya. Ya. Sempurna dalam seluruh ya, sifat-sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak membutuhkan seluruh makhluk-makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, sempurna seluruh sifat-sifatnya. Wa ala kamali qudratihi wa iftiqarihi al-makhluqat kulliha ila Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan ya tentu betapa butuhnya seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna, dan juga ya karena lemahnya makhluk yang sangat butuh dalam segala perkara, dalam segala urusan, ya sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang merasa cukup, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana la yatgha. Mengapa? Karena apa? Ar-ra'ahu istaghna. Kenapa manusia itu merasa cukup, tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat para salaf terdahulu, hatta ya, sampai pun dalam masalah yang ringan, masalah garam, masalah tali sendal, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat banyak manusia kemudian ya bangga dengan apa yang dia miliki, bangga dengan ya keberhasilannya, tetapi orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan ya, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat besar kebutuhan mereka, kebergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha tasmudu ilaihi wa tafza'u ilaihi fi kulli hajatiha. Di mana seluruh makhluk tentunya ya bergantung dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La ghina laha anhu tarfata ain. Ya, sekejap mata pun ya, maka mereka itu tidak bisa berlepas ya dari hajat mereka yang hanya semata-mata
mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ahadiyatihi wa samadiyatihi wa kamalihi subhanahu annahu lam yalid wa lam yulad nafyun lil asli wal far' tanazzah wa taqaddas an dzalika. Dan di antara kesempurnaan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dan maha samadiyatihi wa kamalihi, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Makna as-samad nanti kita terangkan sebagai tambahan juga sama yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq dalam kitab beliau Ta'liqatu ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzani. Diterangkan ada 8 makna tentang as-samad itu. Nah, maka kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad yang Maha Esa maupun As-Samad, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Maka ini adalah nafyun lil asli wal far', meniadakan baik asal maupun cabang, di mana kemudian wajib disucikan Allah Tabaraka wa taala dari segala bentuk kekurangan. Di antaranya yang disebutkan dalam ayat ini adalah memiliki anak. Bagaimana mungkin kemudian memiliki anak sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki istri? Dan orang yang memiliki anak adalah karena dia butuh untuk regenerasi, melanjutkan perjuangan sebagai seorang ayah misalkan. Orang yang membutuhkan anak adalah orang yang lemah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Karena kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ay la mathila lahu wala nidda lahu wala siyama wala samiyya lahu wala samiyya lahu wa tanazzaha 'anil mithal wan nidd wan nadhir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang sepadan dengannya, seorang pun juga. La mathila lahu, tidak ada yang semisal dengannya, menyamainya, tidak ada tandingan baginya, tidak ada samiyya lahu, tidak ada kemudian yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, menyamai Allah Subhanahu wa taala, wa tanazzaha 'anil mithal, dan Allah Subhanahu wa taala maha suci dari permisalan, dari tandingan dan juga yang menyamainya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Kemudian makna as-samad sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah as-samad as-sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadihi, yaitu sayyid. Allah Subhanahu wa taala sayyid yang sempurna dalam kesayyidannya. Asy-syarif, Allah Subhanahu wa taala syarif, maha mulia yang sempurna, alladzi qad kamula fi syarafihi, yang sempurna dalam kemahamuliaannya. Ini yang kedua. Jadi makna samad itu sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mengandung sifat yang bermacam-macam. Selama ini kita pahami barangkali hanya satu makna saja karena kita mendalaminya melalui terjemahan, akan tetapi bahasa Arab itu kandungannya sangat luas. Terlebih lagi tentunya nama-nama Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 99. Tak terhitung. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini keutamaan bagi orang-orang yang mempelajari nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia bagi Allah. Semakin
rindu kecintaannya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia meninggalkan makhluk yang terkadang seseorang tertipu. Justru kecintaannya berlebihan kepada makhluk dan dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak yang kemudian tertipu. Karena kenapa? Karena jauh dari konsep yang benar di dalam memahami ketauhidan, di dalam memahami akidah yang benar. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya ketika pembagian tauhid itu seakan-akan pembagian yang 3 itu adalah merupakan buatan atau bualan seseorang. Bagaimana mungkin para ulama yang kemudian mereka itu bersungguh-sungguh menjelaskan kepada umat ini secara jujur, memahami Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang para ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, hanyalah yang takut kepada Allah itu para ulama. La alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, bahwasanya akan mengetahui orang-orang yang mampu beristinbat, mengambil dari Al-Quran. Siapa mereka? Para ulama. Tentu ulama yang dimaksudkan adalah mereka yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jujur di dalam menjelaskan permasalahan yang paling penting dalam kehidupan kita, yang merupakan lambang daripada kebahagiaan kita, yaitu masalah tauhid ini. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam ta'liqat ala syarhi sunnah lil Imam Al-Muzani mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Mengamalkannya, maksud dengan menghitungnya, mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan 99 ini bukanlah batasan. Sebagaimana dalam hadis yang lain, maka kita kumpulkan hadis-hadis di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya innat tauhida munqasamun ila thalathati aqsamin, bahwasanya orang itu akan sampai kepada pemahaman tauhid yang benar apabila mereka mengikuti penjelasan para ulama yang menjelaskan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tauhid al-uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan hamba. Ketika hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya, salat misalkan, atau siyam, atau haji, membayar zakat, ibadah-ibadah yang lainnya, semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memuji, maka pujian dan sanjungannya hanyalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tauhidun fir rububiyah. Pembagian yang kedua adalah tauhid ar-rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan kematian dan kehidupan, Allah yang mengatur kehidupan manusia. Yudabbirul amra minas sama, Allah yang mengatur segala urusan dari langit. Ini adalah tauhid rububiyah yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membagikan rezekinya kepada seluruh makhluknya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidun fil asma'i was sifat. Dan juga pembagian yang ketiga adalah tauhid asma' was sifat, yang terkait dengan pembahasan surat yang sedang kita bahas. Jadi kalau orang mengatakan bahwasanya kenapa kita tidak mengambil langsung dari Al-Quran saja memahami, toh isinya adalah kandungan-kandungan tauhid, maka kita katakan
Ya, bukankah para ulama mereka juga telah mengambil langsung dari Al-Quran? Karena mereka yang lebih pantas. Dalam artian mereka yang bisa memahami ya makna-makna ya Al-Quran. Dan juga orang-orang yang berusaha untuk mempelajari agama ini dengan sungguh-sungguh. Ya, Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu itu. Bagi orang awam mereka taklid kepada ulama-ulama yang terpercaya di dalam yang menjelaskan perkara-perkara yang sangat penting dalam agama ini. Yang kita kenal dengan ulama Rabbani. Ulama Rabbani alladzina yu'allimuna an-nas sighar al-ilmi qabla kibarihi. Para ulama yang menjelaskan kepada umat ini perkara yang ya kecil dari urusan agama ini sampai perkara-perkara yang besar. Kalau tata cara buang air diajarkan, apalagi perkara-perkara yang terkait dengan ya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ya 3 hal ini. Baik itu uluhiyahnya ya maupun rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan juga asma wa sifat. Dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala ya kebanyakan kita mengakuinya. Sampai pun orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Ya. Kalau kalian bertanya kepada mereka, orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan ya, langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa tetap memerangi mereka? Ya. Karena dengan modal tauhid rububiyah ini ya belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Mereka harus menetapkan ya konsekuensinya ketika menetapkan tauhid rububiyah, mereka harus menetapkan juga tauhid uluhiyah dan asma was sifat. Ya. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma was sifat itu kita menetapkan ya, wajib bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-nama Allah tabaraka wa taala yang indah dan juga sifat-sifat Allah yang maha mulia yang tercantum dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Ya. Di dalam hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkannya. Allah yang paling tahu tentang sifat-sifatnya. Ya, adakah kabar yang lebih ya menenteramkan hati kita melebihi daripada kabar-kabar yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Adakah hati kita ya selalu rindu di dalam ya memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna? Subhanallah. Maka ini adalah merupakan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya. Kalau kita ingin bahagia, maka kita pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tuntunan para ulama Rabbani. Ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan orang-orang yang diulamakan. Ya, tetapi betul-betul kembali kepada ya penjelasan para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan kepada umat ini secara jujur. Ya. Maka penjelasan ya, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tentang pembagian tauhid ini, ya, istiqra' dari dalil-dalil Al-Quran. Mengambil upaya mereka di dalam mengeluarkan ya, makna yang sangat mendalam dari ayat-ayat Al-Quran. Dan juga makna-makna ya, kandungan yang mereka keluarkan menjelaskan kepada ya, umat ini. Maka kata Syekh hafizahullah ta'ala, wala yakunul insanu mu'minan. Maka tidak akan menjadi ya mukmin ya, wala muwahhidan, tidak akan menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ma lam yuwahhidillah azza wa jal bihadhi an-na'i thalathati kulliha, selagi orang itu tidak menempuh ya 3 cara ini dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Karena ini yang terkandung dalam Al-Quran. Ambillah contoh, misalkan kita membahas satu ayat misalkan. Yang paling mudah, kalau dikatakan ya susah. Ya mengapa dengan istilah-istilah tauhid uluhiyah, rububiyah, kemudian asma wa sifat, kenapa tidak langsung saja kita ambil akidah dari Al-Quran? Maka sekali lagi kita katakan bahwasanya para ulama yang membagi ini, apakah mereka tidak mengambil dalil dari Al-Quran? Dan mereka yang lebih pantas untuk mengkaji Al-Quran ini? Ya, maka kita katakan pasti mereka itu adalah ya orang-orang yang paling takut kepada Allah, tidak akan mungkin berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menguasai bahasa Arab yang sangat dalam maknanya. Ya. Maka kita kembalikan kepada penjelasan para ulama. Kalau kita ingin ya dikatakan sebagai mukmin yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita selalu introspeksi diri. Sudahkah ya, cara saya di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam mengkaji selama ini ya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, atau hanya sekedar ikut-ikutan dalam masalah ya perkara tauhid ini. Ya. Maka sudah kita sebutkan arti as-samad. Yang pertama sayyid, kemudian asy-syarif, kemudian yang ketiga adalah al-azim. Makna as-samad adalah al-azim alladzi qad kamula fi 'azamatihi, yang sempurna, yang benar-benar sempurna dalam keagungannya. Kemudian makna samad yang keempat adalah al-halim alladzi qad kamula fi hilmihi, yaitu al-halim yang ya maha santun, ya di mana Allah Subhanahu wa taala menangguhkan ya agar hamba-hambanya bertaubat kepada Allah. Sekiranya Allah ingin langsung mengazab terhadap dosa-dosa yang dilakukan hamba-hambanya, Allah sangat ya mampu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya maha santun, al-halim alladzi qad kamula fi hilmihi, yang sempurna dalam ya kesantunannya. Ya. Wal ghani, makna yang kelima dari as-samad ada al-ghani alladzi qad kamula fi ghina, yang sempurna, yang benar-benar sempurna dalam ya kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, makna as-samad adalah al-jabbar alladzi qad kamula fi jabarutihi, ya yang maha sempurna dalam kewenangannya. Ya. Wal alim, yang ketujuh adalah makna samad al-alim alladzi qad kamula fi ilmihi, yang sempurna, yang betul-betul sempurna dalam ya ilmunya. Subhanallah. Wal hakim, ya al-alim juga ya tentu ya dari segi ketelitian, ya al-khabir, maknanya juga al-khabir, yang tahu detail perkara, baik perkara yang tersembunyi maupun ya, yang nampak. Jika yang tersembunyi saja diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya wa asirru qaulakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzati sudur, apalagi yang jelas-jelas ditampakkan. Maka kita mempelajari ini agar kita semakin ya takut, karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, gerak-gerik kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang terakhir, yang kedelapan dari makna as-samad adalah wal hakim alladzi qad kamula fi hikmatihi, yang sempurna ya di dalam kebijaksanaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang sifat ini Allah ulang-ulangi dalam satu surat yang begitu banyak. Ya, sifat ini diulang-ulang yaitu dalam surat Luqman. Ya. Dan juga dalam ayat-ayat yang lainnya. Huwa alladzi qad kamula fi anwa'i syarafi was su'dah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang sempurna ya maha ya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kemahasayyidan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk semakin ya menambah ghairah kita, ya kesemangatan kita di dalam memahami ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, ilah yang kita ibadahi, ya
semata-mata karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas diminta, dimohon kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang lemah, kita akan selalu di atas kebijaksanaan, menjadi orang yang bijak dalam bersikap apabila kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sedikit yang kita pelajari ini akan tetapi sudah akrab. Ayat ini kita baca, surat ini kita baca setelah kita melaksanakan salat 5 waktu, tidak luput kita membacanya, kita kemudian merenungi kandungan ayat demi ayat yang kita baca agar semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, taufik agar Allah memberikan kita kemampuan untuk mempelajari nama-nama yang indah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang semuanya maha mulia, maha sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Terutama apa yang telah dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas yang dicantumkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Maka memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah salah satu sebab bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita amalkan dalam keseharian kita. Inilah inti daripada kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah buang angin lalu membaca Al-Quran tapi tidak berwudu dulu dan tidak memegang mushaf, boleh tidak? Iya. Di antara adab yang diajarkan di dalam kita membaca Al-Quran adalah kita dalam keadaan bersuci, dalam keadaan telah berwudu. Kalau kita kemudian buang angin, tentu kalau itu adalah sifatnya adalah bukan penyakit, maka kita terlebih dahulu berhenti dan kita hendaknya berwudu, atau meninggalkan mushaf, kemudian kita menyempurnakan apabila kita belum selesai dari satu ayat, lalu kemudian kita mengambil air wudu. Tapi kalau sifatnya adalah buang angin yang terus menerus, karena tentunya ini akan membuang-buang waktu kita dan terkadang itu adalah bisikan atau perasaan. Maka cukup kita mantapkan bahwa kita masih di atas kesucian, masih di atas wudu kita masih suci, maka terus membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran diniatkan sehat, Allah berikan kesehatan kepada kita, dijauhkan dari was-was. Tetapi kalau kita jelas-jelas buang angin, maka batal wudu kita, maka kita hendaknya berwudu sebelum kemudian kita membaca Al-Quran kembali. Ini yang bisa saya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.